Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda menonton video saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mubarika Ramdan dengan NIM 230901501077. Saya salah satu mahasiswa program studi akuntansi kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Dinamika Nusantara dengan tema membangun kinerja optimal di PT Dinamika Nusantara. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini pertama-tama saya akan membacakan kasus atau narasi dari kasus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami. Di sini PT Dinamika Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokusnya adalah pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir, tetapi di balik kesuksesan tersebut tentunya ada beberapa tantangan yang mempengaruhi kinerja dan juga budaya organisasi dari perusahaan ini. Nah, di sini tugas saya adalah yakni kita diminta untuk berperan sebagai konsultan organisasi yang telah ditunjuk oleh PT Dinamika Nusantara. Kami bertugas di sini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Lalu yang kedua, kami diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja tim, motivasi, dan lainnya yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menyusun strategi pengimplementasian untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Saja kita ke dalam pembahasan. Jadi yang pertama kita diminta untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang ada. Di sini saya sudah merangkum masalah-masalah yang ada menjadi 7 bagian. Yang pertama sudah tertulis dengan jelas bahwasanya ada masalah tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi, di mana mencapai 20% dalam tahun terakhir. Dan hal ini itu disebabkan karena lingkungan kerja yang tidak mendukung dan juga kurangnya motivasi yang akan kita bahas di akhir nanti. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Bahkan hal ini sudah dibuktikan dengan survei internal yang mencapai 40% bahwasanya karyawan memang kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka, yang dimana hal ini berpotensi untuk mengurangi produktivitas dan juga komitmen mereka dalam perusahaan. Lalu masalah yang ketiga ada kesalahpahaman antar generasi. Seperti yang kita tahu, bahkan di kehidupan kita sehari-hari kita biasa melihat orang-orang mengelompokkan dirinya dalam beberapa golongan sesuai dengan generasinya masing-masing, seperti Gen X, Gen Z, dan banyak lainnya. Keragaman ini sebenarnya seharusnya bisa menjadi kekuatan, namun malah menimbulkan kesalahpahaman di mana ada karyawan muda yang merasa ide-ide mereka diabaikan, sementara karyawan senior tetap merasa bahwasanya karyawan muda ini kurang bertanggung jawab. Lalu masalah keempat ada gaya manajemen yang otoriter. Karyawan-karyawan mengeluhkan gaya manajemen yang dianggap terlalu otoriter, dan ini menyebabkan mereka enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Bahkan tidak hanya di perusahaan, di kehidupan kita sehari-hari, misal di ruang kelas, ketika kita memberanikan diri untuk mengangkat tangan untuk sekedar menjawab pertanyaan dari guru ataupun dosen, itu kita memerlukan keberanian yang cukup
apalagi ketika kita di dalam perusahaan. Ketika melihat gaya manajemen yang otoriter, tentunya kita akan takut untuk menyampaikan pendapat kita, karena mungkin akan muncul perasaan bahwasanya pendapat yang kita sampaikan ini nantinya akan tidak didengar atau malah diajukan dan lain sebagainya. Lalu masalah yang kelima adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi di sini dalam perusahaan PT Dinamika Nusantara kurang jelas dan bahkan bisa saja terlambat, seperti penyampaian informasi dari manajemen, dan hal ini itu bisa menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menciptakan jarak emosional antara manajemen dan juga tim operasionalnya. Lalu ada masalah yang keenam, yakni ketidakcocokan nilai, di mana terdapat ketidakcocokan antara individu yang lebih mengutamakan kerja sama tim dibandingkan mereka yang lebih fokus pada pencapaian individu. Hal ini juga sudah dibahas dalam mata kuliah perilaku keorganisasian pada bagian kepribadian, di mana ada banyak jenis kepribadian seseorang orang-orang dalam suatu ruang lingkup, dan hal ini bisa saja berdampak baik dan negatif, bisa saja berdampak baik dan juga buruk. Namun dalam halnya kasus PT Dinamika Nusantara ini, sayangnya dia berdampak buruk ataupun negatif dan menyebabkan ketidakcocokan. Lalu masalah yang terakhir, dari keenam masalah yang sudah kami rincikan, ada akibatnya yakni konflik, di mana hal ini merupakan puncak dari segala hal yang sudah ada dalam masalah ini. Ada banyak konflik yang terjadi sesuai dengan materi sebelumnya. Dalam materi perilaku keorganisasian, materi konflik, bisa kita ketahui bahwasanya konflik ini ada konflik yang baik dan juga konflik yang buruk. Nah, dalam kasus ini kita berharap bahwasanya dari konflik yang terjadi bisa menimbulkan konflik yang bisa membantu pengembangan diri individu, karyawan, maupun juga manajer dan pemimpin dari perusahaan dan organisasi ini. Jadi konflik yang ada itu ada mulai dari konflik kecil yang mungkin makin lama makin membesar, dan penyebabnya itu cukup banyak. Seperti salah satunya yang paling kita notice adalah suasana hati dari karyawan. Karena suasana hati dari karyawan ini sesuai dengan materi kita juga, suasana hati benar-benar mempengaruhi bagaimana kinerja seseorang dalam bekerja. Bukan hanya dalam bekerja, kita bisa lihat contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang dalam suasana hati yang tidak baik untuk mengerjakan sesuatu, atau mungkin dalam suasana hati yang setengah-setengah untuk melaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, begitu pula kasusnya di dalam PT Dinamika Nusantara ini. Banyak karyawan yang memiliki suasana hati yang tidak baik dalam bekerja, sehingga memberikan hasil yang kurang memuaskan, sehingga bisa menyebabkan perselisihan, perbedaan persepsi. Contohnya juga seperti pada saat adanya pembagian dana proyek, di mana ada perselisihan antar departemen dan juga hubungan antara manajer dan juga karyawan yang lebih mementingkan hubungan personal dibandingkan kemampuan individu. Dan ini mungkin bisa kita lihat sebagai hal yang curang, karena bisa dilihat seperti memihak sepihak dalam satu pihak, dan hal ini bisa menyebabkan kegagalan proyek, bahkan kerusakan dalam organisasi. Dalam penjelasan saya sudah kita bisa simpulkan bahwasanya ada banyak sekali masalah yang kita dapatkan di sini, dan semuanya benar-benar terkait dengan materi ataupun konsep dari perilaku keorganisasian, mulai dari suasana hati, perasaan emosional, motivasi, persepsi, komunikasi, pemimpin, budaya organisasi, dan masih banyak lainnya sesuai dengan yang telah kita pelajari. Dan hal ini saling keterkaitan. Jika ada satu saja yang tidak terrealisasikan, maka bisa kita lihat akan menimbulkan banyak sekali masalah dan konflik yang bisa saja merugikan. Untuk komunikasi sendiri dan untuk konsepnya yang saling terkait dan yang paling utama bisa kita lihat adalah mulai dari komunikasi, di mana komunikasi ini sangat efektif untuk menyampaikan visi dan misi perusahaan, serta untuk memastikan bahwasanya semua anggota tim telah memahami peran-peran mereka. Jadi adanya juga ketidakjelasan dalam komunikasi yang bisa menyebabkan kebingungan dan juga konflik antar tim, adanya juga ketidakcocokan antar individu.
Di sini juga kita bisa menyangkutkan dengan kerja tim, yang dimana kerja tim yang baik itu sangat-sangat diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Karena tadi bisa kita lihat bahwasanya ada konflik karena perselisihan antar departemen, dan ini akan memecah kerja sama tim. Dan juga kita bisa lihat bahwasanya adanya ketidakmampuan anggota tim untuk berkolaborasi secara efektif itu bisa mengakibatkan kegagalan proyek dan menurunnya semangat kerja. Motivasi, dan kita juga bisa mengaitkannya dengan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi ini sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Program intensif sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak manajer, namun saya rasa masih belum cukup karena kita tetap perlu disertai dengan pengakuan atas kontribusi individu agar karyawan merasa dihargai. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwasanya ada masalah kurangnya dukungan emosional, gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan individu, tidak seimbangnya work-life balance, dan bahkan juga sudah dibuktikan dengan hasil survei internal yang menunjukkan bahwasanya 40% karyawan itu merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka, bahkan terlalu banyak beban. Setelah kita mengidentifikasi masalah dan juga mengaitkannya dengan konsep-konsep perilaku keorganisasian, maka solusi yang bisa saya sampaikan yakni untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pertama mungkin kita perlu untuk mengatasi masalah komunikasi terlebih dahulu, karena menurut saya pribadi komunikasi adalah kunci yang paling penting dalam hubungan seseorang dengan orang-orang lainnya. Karena seperti biasa kita bertemu dengan seseorang, itu pasti kita terlebih dahulu akan berbicara, menyampaikan pendapat, karena komunikasi ini tentang bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita maksudkan kepada orang lain, dan orang lain menerima pesan yang kita berikan sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Jadi mungkin bisa seperti mengadakan pertemuan rutin dengan manajer dan karyawan untuk mendiskusikan isu-isu penting. Bisa juga menerapkan sistem umpan balik seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan agar karyawan merasa lebih didengar. Dan juga saran saya pribadi untuk manajer, mungkin bisa sebelum memulai pekerjaan, sebelum kerja dimulai, mungkin bisa melakukan suatu games untuk meningkatkan hubungan erat antara karyawan dan juga manajer, agar kita sebagai karyawan ini merasa manajernya humble dan lain sebagainya. Mungkin bisa memainkan 1-2 games sebelum memulai pekerjaan, atau mungkin hanya sekedar berbincang-bincang, hanya berbincang-bincang di tengah jam istirahat ataupun jam makan siang, sekedar untuk mengakrabkan diri dan tidak hanya berbicara mengenai pekerjaan saja. Lalu yang kedua adalah mengubah gaya manajemen. Jadi tadi sudah kita identifikasi bahwasanya masalah utama adalah gaya kepemimpinan manajemen atau manajer yang terlalu otoriter. Jadi kita perlu merubah gaya dari manajemen ini. Kita perlu melatih pemimpin tim untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Jadi maksudnya kita tidak hanya sekedar mengarahkan dia harus seperti ini, kamu harus ini, kamu harus itu, namun kita juga harus tetap ikut serta turut dalam memberikan contoh dari pekerjaannya. Misal mungkin dalam pemberian tugas seorang karyawan itu merasa dia tidak mengerti dengan pekerjaannya, jadi bisa saja kita memberikan contoh terlebih dahulu sebagai manajer, karena bagaimanapun juga karyawan akan melihat manajernya sebagai role modelnya. Lalu yang ketiga adalah dalam mengubah gaya kepemimpinan manajemen ini, kita juga perlu mengajarkan atau memberikan manajer nasihat untuk memberikan penghargaan atas kontribusi dari seorang individu, karena seseorang akan merasa lebih termotivasi jika dia diberikan penghargaan ataupun apresiasi, bahkan sekecil apapun itu. Bagi saya sendiri, sekedar bertepuk tangan ataupun berterima kasih atas pekerjaan yang telah saya lakukan, menurut saya itu sudah cukup. Dan saya rasa orang-orang di PT Dinamika Nusantara ini juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Jadi memberikan apresiasi sekecil apapun yang bisa itu sudah cukup membantu untuk meningkatkan kerjasama tim, bahkan kepuasan kerja dan juga suasana hati dari karyawan. Lalu keempat, di sini kembali lagi kita perlu meningkatkan kerja tim dan juga kepuasan dari kerja karyawan kita.
Jadi yang pertama kita perlu melakukan pelatihan kerja sama tim. Seperti yang di awal yang sudah saya katakan, seperti sebelum kerja melakukan ice breaking, hal ini selain bisa membangun keakraban, kita juga bisa membangun kerja sama tim melalui hal itu. Karena hal tersebut bisa meningkatkan kolaborasi antar generasi, karena di situ tidak hanya 1-2 orang yang akan berpartisipasi, melainkan semua orang di dalam divisi atau departemen tersebut, sehingga bisa meningkatkan keakraban dan mungkin akan jadi lebih memahami setelah have fun dan lain sebagainya. Lalu juga membuat program mentoring di mana karyawan senior itu lebih bisa diarahkan untuk membimbing juniornya, dan juga menyusun program pengembangan keterampilan untuk karyawan, karena seperti yang kita identifikasi sebelumnya bahwasanya karyawan itu merasa bahwa dirinya kurang termotivasi karena dia merasa kurang adanya peluang untuk mengembangkan dirinya. Lalu jangan lupa juga yang saya sebutkan sebelumnya seperti sistem pengakuan dan juga penghargaan. Mungkin bisa seperti penghargaan bulanan untuk karyawan yang berprestasi, seperti work of the month dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa juga setelah kita menyelesaikan semuanya, kita perlu menyelesaikan konflik-konflik yang ada secara proaktif, seperti harus ada tim mediasi untuk menangani konflik antar departemen seperti sebelumnya, di mana ada perselisihan untuk dana proyek dan pengambil alihan proyek dan lain sebagainya. Kita perlu untuk mengimplementasikan prosedur penyelesaian konflik yang jelas agar konflik yang ada tidak menjadi penyebab konflik-konflik lainnya di masa yang akan mendatang, namun sebagai patokan agar kita bisa berkembang lebih baik lagi setelah konflik yang ada. Nah, untuk rencana implementasi, di sini kita diminta untuk memberikan jangka panjang dan juga jangka pendek. Di sini saya memberikan implementasi untuk jangka pendek, yakni 1-6 bulan, seperti yang pertama ada mengadakan workshop komunikasi efektif seperti talk show, atau bahkan sekedar games harian, atau bahkan mingguan, atau ice breaking di pagi hari yang seperti saya katakan sebelumnya. Lalu ada juga melatih manajer tentang kepemimpinan yang partisipatif, memulai program pengakuan bulanan untuk karyawan berprestasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, work of the month, employee of the month, dan lain sebagainya. Sekedar memberikan apresiasi, bahkan seperti kata terima kasih setelah melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu untuk jangka panjang, untuk 6-12 bulan bahkan lebih, di sini saya rasa peran manajer lebih dibutuhkan, di mana yang pertama ada menyusun program pelatihan kerja sama tim secara berkala. Jadi kita tidak hanya melihat untuk jangka pendeknya, namun juga untuk jangka panjangnya. Dan juga kita perlu mengembangkan sistem umpan balik formal dari karyawan ke manajemen. Di sini itu agar supaya karyawan merasa keluh kesahnya tetap didengar oleh atasan, dan suasana hati mungkin dan juga motivasi untuk bekerja bisa lebih ada. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap budaya organisasi dan juga kepuasan kerja, karena sekali lagi budaya organisasi sangat mempengaruhi kehidupan perusahaan atau kehidupan organisasi yang ada. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, saya harap PT Dinamika Nusantara mampu meningkatkan efektivitas organisasi, mengurangi turnover, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua karyawan, baik itu generasi muda, generasi tua, yang lebih suka kerja sama tim ataupun individu, dan banyak jenis lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan maka itu sepenuhnya berasal dari saya sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih karena sudah menyimak saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.